Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Hari ini, Prabowo Subianto mengguncang fondasi kabinet dengan mengganti Sri Mulyani. Sosok yang selama hampir satu dekade dikenal sebagai pengelola uang negara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini? Apakah ini sekedar reshuffle biasa atau tanda ada badai politik dan ekonomi yang jauh lebih dalam? Suasana sore di Istana Negara tampak biasa, tapi ketika Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi melangkah ke podium, seluruh sorot kamera menajam. Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Kalimat itu menjadi pembuka guncangan, bukan hanya satu, tapi 6 kementerian berubah dalam sehari, dari Menko Polhukam, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Koperasi, Pemuda, dan Olahraga, hingga kementerian baru, Haji dan Umroh. Namun satu yang paling mencuri perhatian, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, resmi digantikan. Langkah ini bukan tanpa tanda. Beberapa minggu terakhir, publik diguncangkan demo besar menolak kebijakan fiskal. Pajak dianggap mencekik rakyat, sementara anggaran negara terus membekak dengan utang. Bahkan rumah Sri Mulyani di Bintaro jadi sasaran penjarahan. Di balik layar, desakan mengganti Sri Mulyani sudah lama muncul. Think tank, organisasi sipil, hingga elit politik menilai waktunya sudah habis. Dan sore itu, pengumuman resmi jadi momen klimaks. Sri Mulyani pernah disebut sebagai bintang dunia finansial Indonesia. Ia pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, dihormati oleh banyak pemimpin global. Tapi di dalam negeri, citranya tidak seindah itu lagi. Kritik datang dari berbagai arah. Kebijakan pajak dianggap membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Anggaran belanja negara dinilai tidak efisien, sering menekan transfer daerah. Utang negara terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran keberlanjutan fiskal. Puncaknya, Selyos menyebut reshuffle ini sebagai teguran keras. Direktur Eksekutif Bima Yudhistira mengatakan, Sri Mulyani gagal menciptakan pajak berkeadilan, gagal menahan beban utang, dan gagal menjaga belanja negara tetap hati-hati. Resonansi publik pun jelas, demo besar akhir Agustus jadi semacam referendum terhadap kebijakannya. Di media sosial, narasi Sri Mulyani pro konglomerat viral.
Kasus penjarahan rumahnya semakin menambah simbol kejatuhan seorang teknokrat elit yang akhirnya kehilangan legitimasi di mata rakyat. Tapi di sisi lain, hilangnya Sri Mulyani menimbulkan pertanyaan, apakah masalah ekonomi hanya karena satu orang? Atau ada struktur lebih dalam yang membuat posisi Menteri Keuangan selalu jadi tumbal politik? Di tengah kejatuhan itu, satu nama diumumkan, Purbaya Yudi Sadewa, seorang ekonom lulusan Purdue University, mantan Chief Economist Dana Reksa, hingga ketua LPS. Jejak karirnya panjang, tapi yang lebih menarik adalah pola. Di hampir setiap posisi strategis ada bayangan Luhut Binsar Panjaitan. Sejak jadi deputi di kantor staf presiden, staf khusus di Kemenko Polhukam, hingga pejabat tinggi di Kemenko Maritim, Purbaya selalu berada dalam orbit kekuasaan Luhut. Kini dengan Prabowo sebagai presiden, ia melangkah ke posisi paling strategis, Menteri Keuangan. Publik langsung membaca ini bukan sekedar reshuffle, tapi konsolidasi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo, dari Luhut ke lingkaran baru. Pertanyaannya, apakah Purbaya benar-benar dipilih karena kapasitas atau karena kedekatan politik? Media ekonomi menyebut pasar menunggu kepastian, investor melihat peluang stabilitas, tapi masyarakat sipil justru cemas. Jangan-jangan kebijakan fiskal akan semakin dikooptasi kepentingan politik elit. Selios langsung merinci 5 tugas besar Purbaya, mulai dari reformasi pajak agar berpihak ke rakyat, termasuk usulan turunkan PPN jadi 8%, naikkan PTKP ke 7 juta rupiah, dan kenakan pajak kekayaan 2% untuk orang super kaya. Efisiensi anggaran tanpa memangkas layanan publik, berbeda dari era Sri Mulyani yang sering memukul daerah dengan transfer lebih kecil. Restrukturisasi utang dengan opsi berani, debt swap for energy transition, debt cancellation, hingga menekan bunga. Bersihkan konflik kepentingan. Di Kemenq, mencopot pejabat yang rangkap jabatan di BUMN. Audit intensif fiskal untuk memastikan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tapi juga UMKM. Tugas ini bukan sekedar teknis. Ada tekanan politik dari istana, ada ekspektasi publik yang menuntut perubahan nyata, dan ada pasar global yang tidak sabar menunggu arah baru. Sejarah menunjukkan kursi Menteri Keuangan adalah kursi panas. Dari era Soeharto, krisis 1998, hingga reformasi. Pertanyaannya, apakah Purbaya bisa bertahan? Apakah ia akan keluar dari bayang-bayang Sri Mulyani, sekaligus bayang-bayang Luhut? Atau justru akan menjadi simbol baru kegagalan sistem? Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa bukan sekedar perubahan wajah. Ini pertaruhan arah ekonomi bangsa. Apakah reshuffle ini solusi nyata atau sekedar kosmetik kekuasaan? Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe agar kamu tidak ketinggalan liputan investigatif mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.